Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Linda malam ini? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Anak-anak sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat semua Bu Ida. Alhamdulillah. Iya, saya baca tuh buka tuh chatnya Bu Linda kemarin. Itu dari chat itu saya langsung mikir ada apa ini gitu. Saya jadi pengen denger ceritanya dari Bu Linda. Gimana Bu Linda kalau boleh cerita ada apa ini? Iya, begini Bu Ida, saya sebenarnya sudah lama sih ingin berbincang dengan Bu Ida tentang permasalahan siswa di kelas saya. Ada seorang anak yang bisa diam sama setiap saya beri tugas siswanya. Lalu bagaimana caranya ia ingin cepat selesai karena dia ini akhirnya keluar untuk mengganggu temannya. Dan anak ini buat saya kewalahan Bu Ida, benar-benar kewalahan. Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya di pembicaraan kita ini Bu Linda terkait dengan anak yang tadi itu. Nah, apa sih sebenarnya harapan dari Bu Linda dengan pembicaraan kita ini terhadap anak tadi? Harapan saya ini mencari solusi bagaimana agar anak tersebut dapat lebih fokus belajar dan lebih berkembang. Karena Bu Ida sebenarnya anak ini memiliki potensi yang bagus, Iya. baik di bidang akademiknya maupun non-akademiknya. Seperti contohnya dia kalau dalam ekstrakurikuler dia ini ya termasuk ya orang ini anak yang berprestasi lah kalau kita ini kan ya. Dia di taekwondo, di pramuka, kemudian nilai-nilai akademiknya juga alhamdulillah memang dia benar-benar berpotensi lah kalau menurut saya Bu Ida. Ya, baik. Dari cerita Bu Linda ini anak ini kan sebenarnya anak yang punya potensi besar ya Bu ya, gitu loh ya. Betul. Hanya saja kan ada suka mengganggunya gitu ya Bu Linda ya Iya. dengan rekan-rekannya. Nah, ada tidak sih upaya-upaya yang pernah Ibu lakukan untuk meminimalisir anak tersebut melakukan gangguan-gangguan terhadap rekannya itu? Ada tidak usaha-usaha yang sudah pernah Ibu lakukan? Iya betul. Saya Bu sudah memberikan pembelajaran dengan cara meminjamkan laptop saya. Alhamdulillah anak tersebut setelah saya berikan laptop Bu bisa diam dan kreatif karena dia bisa menonton pembelajaran yang belum pernah dia pelajari. Nah, tapi masalahnya anak-anak yang lain malah justru berkumpul ke tempat anak tersebut. Oh Jadi gitu saya ya. tambah kewalahan, Bu. Iya iya. Oke. Oh gitu. Nah, itu kan, cara-cara yang memang sudah pernah Ibu Linda lakukan loh ya. Iya. Kemudian menurut Bu Linda tuh, selain cara itu, ada lagi nggak cara-cara yang memang bisa ditempuh agar anak tadi tuh, apa ya artinya, tidak melakukan hal-hal yang suka mengganggu temennya gitu. Apalagi kan kalau kayak tadi yang disampaikan Bu Linda usahanya sudah disetelin YouTube gitu tadi Bu Linda ya. Betul. Kemudian tapi justru temennya malah ngikut-ikut. Nah, kira-kira nih Bu Linda, selain cara yang tadi itu, ada nggak cara lain mungkin yang memang menurut Ibu lebih efisien, lebih efektif lagi, agar anak tadi bisa lebih tenang di dalam kelas? Iya, Bu, ada, Bu. Nah, yang pertama di sini langkah yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan Mhm. merubah cara mengajar saya, bagaimana Oke, menciptakan cara belajar yang menyenangkan. ya. Nah, kemudian memperhatikan anak tersebut, kemudian memanggil orang tua anak tersebut, agar orang tuanya Mhm. itu tahu bahwa anak ini mempunyai bakat yang perlu dibina. Kemudian yang kedua, yang
tujuan saya memanggil orang tuanya tadi yaitu agar terjalin kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Kemudian Mhm. untuk mengembangkan kemampuan yang anak tersebut miliki. Karena Bu, anak ini punya potensi untuk Mhm. dikembangkan dan menurut saya, sayang bila anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dari semua pihak. Karena bisa Iya. jadi anak ini akan membawa nama baik sekolah, bahkan nama baik kedua orang tuanya. Mhm. Jadi, artinya langkah-langkahnya memang sudah, apa ya, sudah coba untuk Ibu ini ya, Bu, ya, sudah coba untuk, apa namanya, terbayanglah ya, apa yang ingin Ibu Iya, lakukan gitu ya, Bu, ya. iya, Baik, Bu, kerjasama dengan orang tua tadi saya sempat dengar Bu iya. Linda ngomong itu gitu. Selama ini, itu sudah pernah dilakukan Bu Linda? Selama ini belum saya lakukan, Bu. Baru Mhm. mau baru akan saya Oke, lakukan. oke, baik. Kalau begitu sekarang saya ingin bertanya, eee, kira-kira nih, kira-kira rencana apa sih yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk anak ini tadi? Kapan Eee, rencana-rencana yang Ibu sampaikan ke saya tadi ingin Ibu lakukan? iya, rencananya saya akan memanggil orang tuanya tadi itu dalam waktu dekat ini, Bu. Karena ya sehabis semester ini kemungkinan ya karena untuk minggu-minggu ini kami akan mengadakan semester dulu, insya Allah setelah semesteran pas kelas meeting siswa. Mhm. Lalu kalau untuk yang perbaikan pembelajaran itu Bu Linda bagaimana? Untuk Kalau untuk perbaikan pembelajaran itu Bu ya, Ida akan saya lakukan setelah aktif, setelah ini lagi kita masuk lagi sekolah ya mhm, setelah libur panjang nanti. mhm. Eee, untuk rencana, perbaikan pembelajaran Bu Linda, Iya. ada apa nih kira-kira yang ingin Ibu Linda lakukan dalam perbaikan pembelajaran itu untuk aksi nyata ke depannya? Dalam rencananya yang akan Ibu Linda lakukan, perbaikan Mmm, pembelajaran seperti apa? iya. Rencananya saya akan merubah cara mengajar saya yang tadinya adalah teacher center ya, kemudian akan Mhm, ya akan menjadi ini merubah menjadi student center dan kemudian saya oke, akan memetakan minat belajar siswa ya, ke gaya belajar siswa dan sebagainya. Nah, mhm. ingin menjadikan pembelajaran itu yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya, Bu, gitu. Oke, baik Bu Linda, untuk bentuk komitmen nih kira-kira Bu Linda ya, untuk menjalankan semua rencana yang memang sudah Ibu Linda tadi paparkan gitu kan ya. Kira-kira ada nggak Bu, orang yang memang bisa Ibu minta bantuan lah ya artinya, membantu Ibu dalam merencanakan, apa namanya, rencana perbaikan Ibu, membantu dalam mengingatkanlah gitu atau memotivasilah kira-kira, ada nggak, Bu? Ada, Bu, itu kepala sekolah saya, yaitu namanya Mhm, Bu Herawati, kepala sekolah saya. Nah, dia yang akan selalu membantu saya, yang selama ini juga beliaulah yang selalu membantu saya dalam kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, dalam masalah mhm. anak dan sebagainya. Oke, berarti adalah ya, Bu, ya, yang membantu ya. Oke, Iya. langkah bagus itu, Bu Linda. Baik, Bu Linda, eee, kalau begitu kesimpulannya nih, kesimpulan dari pembicaraan kita ini, apa yang bisa Ibu ambil? Dari kesimpulan dari pembicaraan kita ini, saya harus lebih bisa mendekatkan diri kepada anak, kemudian Mhm, mempelajari latar belakang anak, mengubah metode mengajar saya agar menyenangkan, yang benar-benar berpihak pada murid. Kemudian saya harus bekerja sama dengan orang tua atau orang tua murid atau wali murid dalam mendidik dan mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya.
Oke, baguslah Bu Linda, itu sudah bagus itu rencananya. Insya Allah sukses deh ini, gitu ya. Amin amin. Oke, baik sekarang perasaan Bu Linda nih habis ngobrol dengan saya nih kira-kira, apa Bu Linda rasanya? Alhamdulillah Sebelumnya seperti apa, sekarang bagaimana? Coba. sebelumnya masih berat kepala ini ya, Bu. Rasanya masih stres ya. Nah, Heeh, alhamdulillah setelah kita berbincang-bincang ini, alhamdulillah sudah merasa lega ya, dan merasa iya, lega, mudah-mudahan alhamdulillah. nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, saya juga berharapnya gitu tuh, Bu, ya, nanti Iya kita ketemu lagi lah ya kalau ngobrol-ngobrol lagi kapan gitu kan ya. Saya pengen denger iya. nih, kira-kira apa hasilnya gitu. Nah, kasihan anak yang disampaikan seperti Ibu tadi kan ya, seperti apa akhirnya perkembangan anak ini ya. Kita sih berharap sama-sama semoga anak ini menjadi anak-anak hebat gitu ya, Bu, ya. Iya betul. Oke Bu Linda, saya rasa cukup sampai di sini Bu Linda, karena memang waktu kita juga terbatas, seperti itu Bu Linda ya. Kita ketemu lain waktu ya Bu Linda. Terima kasih banyak loh ya, sudah menelpon saya untuk diajak cerita gitu ya. Eee, saya hanya bisa membantu nggak banyak ini Bu Linda. Tidak apa-apa, itu sudah membantu, sudah lebih banyak gitu Ibu Ida. Saya Iya, terima kasih Ibu, Ibu sudah mau sama-sama. membantu saya mendengarkan istilahnya keluh kesah saya. Iya, sama-sama Bu Linda. Oke, Kak, sampai ketemu lagi ya Bu Linda ya. Iya, Assalamualaikum, selamat waalaikumsalam. malam. Selamat malam juga Ibu Ida. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu Eva, gimana Apa kabar kabarnya Bu Bu? Ida malam ini? Alhamdulillah, baik Bu Eva, alhamdulillah. Iya, Bu Ida, katanya Ya, tadi ada yang ingin Ibu Ida ceritakan atau kita berbincang-bincang. Kalau boleh tahu tentang problem masalah apa ya Bu Ida ya? iya, makasih loh Bu Eva waktunya udah disempatkan untuk bisa ngobrol bareng. Ya, sebenarnya ada sedikit masalah ganjalan nih Bu Eva. Eee Awalnya kan saya merasa bahwa waktu saya ini banyak kosong tuh gitu ya. Akhirnya saya ingin mengembangkan diri dengan banyak mendaftar ke dalam kegiatan. Salah satunya adalah guru penggerak, kemudian saya juga daftar ke pelatih daerah untuk pengembangan diri saya. Namun, eee, sekarang ini saya merasa justru kewalahan tuh, artinya karena bertumpuk tadi, yang guru penggerak jalan, kemudian, PPKB juga jalan gitu kan ya, saya kesulitan untuk, membagi waktunya gitu Bu Eva. Iya berarti aktivitas Ibu padat untuk ini tadi kira-kira lalu apa yang ingin Ibu harapkan atau tujuan apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita malam ini? Eee, Harapan saya ya, kalau saya sih sebenarnya masih berharap saya masih bisa mengembangkan diri gitu ya, mengembangkan kemampuan diri saya, kemudian juga mampu berbagi dengan orang lain gitu kan ya. Hmm. Eee, tetapi ya itu tadi, artinya saya punya agak kesulitan dalam ya itu tadi, membagi waktu tadi Bu Eva, karena memang datangnya kan berbarengan gitu ya. Jadi tujuan saya pokoknya gimana caranya saya masih bisa berkembang, tapi juga bisa membagi waktu dengan baik, jadi seperti itu Bu Eva. Oke baiklah. Jadi apa yang membuat Ibu merasa tidak bisa membagi waktu dengan baik gitu sehingga tidak bisa berkembang tadi gitu? Apa ya Bu Eva ya, karena ya itu tadi, eee, guru penggerak kan jalan gitu ya, kemudian PPKB, online ini juga sedang dilangsungkan, seperti itu. Belum lagi, di sekolah. Di sekolah itu kan
karena memang kita baru mulai ya, kurikulum merdekanya gitu, dan untuk guru penggerak juga saya angkatan pertama di SMP. Jadi kegiatan-kegiatan yang di dalam, melibatkan kayak P5 gitu ya, mereka itu saya yang dipercaya untuk bertanggung jawab akan pelaksanaan P5 tadi. Kemudian, PMM, mereka menganggap bahwa saya dengan salah satu rekan saya itu bisa untuk bertanggung jawab. Nah, sekarang ini gitu kan semuanya berjalan berbarengan gitu loh. Jadi artinya saya benar-benar ngerasa, "Waduh mana nih yang harus saya kerjakan dulu?" Kan gitu ya Bu Eva. Jadi itu yang buat saya akhirnya, agak-agak apa ya, kehilangan fokus, kemudian kerjaan tidak selesai gitu loh. Artinya yang sini nggak selesai, yang sini juga nggak selesai gitu. Jadi kewalahan lah Bu Eva. Iya, paham, paham. Lalu bagaimana perasaan Ibu Ida menghadapi kondisi situasi yang seperti Ibu Ida alami sekarang? Stres. Stres ya Bu ya. Artinya benar-benar nih di kepala nih, waduh mana nih gitu kan ya yang bisa saya kerjakan, semuanya menuntut untuk dikerjakan gitu kan ya. Lelah kadang-kadang gitu kan. Belum lagi namanya kita, ibu gitu kan ya, pulang juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi mana nih yang harus saya, utamakan, mana yang saya harus dulukan gitu kan ya. Jadi benar-benar menyita menyita pikiran, juga tenaga, jadi seperti itu Bu Eva. Oh iya. Lalu untuk mengatasi situasi Ibu yang seperti ini, kira-kira apa sih yang sebenarnya Ibu Ida inginkan? Sepertinya sih, ya apa ya, kalau saya ngerasa ya harus bisa untuk apa ya, membagi waktu lah ya artinya. Harus pandai-pandai bagaimana caranya saya membagi waktu, kemudian menentukan skala prioritas mungkin ya Bu Eva ya. Jadi artinya, dengan waktu yang sedikit itu, dengan kegiatan yang seabrek itu, saya harus bisa menentukan mana nih skala prioritasmu gitu. Jadi mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda, jadi seperti itu. Artinya, saya juga harus, pandai-pandai meluangkan waktu juga untuk keluarga gitu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Ketika pekerjaan itu bisa saya selesaikan dengan baik, otomatis kan fokus saya pun tidak terbagi gitu. Saya rasa itu sih Bu Eva ya. Iya, oke. Kalau untuk sementara ini gitu. Iya, iya. Untuk lebih fokus tadi ya dengan membagi waktu berusaha ini. Kira-kira dalam waktu Ibu membagi waktu tadi ada tidak rekan atau orang yang bisa membantu Ibu atau Ibu bisa minta bantuan gitu untuk meringankan beban Ibu yang seabrek kata Ibu tadi itu tadi. Iya, kayaknya memang itu jadi solusi sih. Saya pikir akan menjadi sebuah solusi buat saya. Saya yakin saya punya rekan yang selama ini kan, P5 itu kan memang sudah setengah tahun ya berjalan gitu ya. Iya. Kalau PMM oke lah baru 3 bulan terakhir ini gitu kan ya, 2 bulan malah, 2 bulan terakhir ini. Nah kalau untuk P5 saya rasa memang saya harus minta bantuan rekan gitu loh ya. Rekan saya di situ di P5 tuh ada Bu Hesti, ada Bu Eli gitu ya. Mereka muda-muda tapi cekatan seperti itu. Dan kemampuan mereka pun sebenarnya nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Artinya memang mereka mau belajar. Dan saya pikir P5 ini juga kan tinggal terakhir nih untuk semester ini gitu ya. Jadi bisa saya lepaskan sementara karena mengingat saat ini saya 2 itu bertabrakan dan itu dua-duanya memang menyita waktu. Jadi saya pikir memang teman sejawat ini yang membantu saya ini memang saya sangat perlukan Bu Eva. Kedua untuk di PMM ini memang ada rekan saya Bu Sustin. Mungkin ini Bu Sustin ini yang akan membantu rekan-rekan lain untuk seperti sekarang ini kan musim kemarin tuh sudah masuk sebenarnya data. Tapi
ditolak gitu. Nah ketika aksi nyatanya ditolak kan harus perbaikan tuh gitu. Nah, kalau saya juga harus handle itu sepertinya memang pada akhirnya fokus saya benar-benar terbagi gitu Bu Eva. Jadi saya akan meminta Bu Sustin untuk handle ke PMM, sedangkan untuk Bu Hesti dengan Bu Eli akan minta saya bantu ke P5-nya. Dalam artian bukan kemudian saya akan lepas tanggung jawab ya, artinya Iya, untuk sementara ini biarkan mereka juga sama-sama dengan saya berkembang gitu kan, kemudian bisa mengembangkan rekan-rekan yang lain. Saya pikir itu solusi yang bisa saya ambil sih gitu. Iya, bagus sekali Bu Ida. Lalu kira-kira kapan Ibu mulai melakukan apa yang ingin Ibu lakukan tadi? Sepertinya harus secepatnya. Mungkin besok ya Bu ya, kan besok kita sekolah ya gitu ya. Besok kita sekolah. Sepertinya saya besok harus segera menyampaikan ini terutama untuk P5 dengan PMM gitu kan ya, karena skala prioritas yang saya sampaikan tadi saat ini adalah guru penggerak dengan PPKB online gitu. Karena kalau PPKB online ini kan saya juga harus diminta untuk belajar dulu, karena namanya kita menyampaikan materi, belum nanti kita memberikan penilaian kepada peserta gitu kan ya. Jadi itu dan harus saya lakukan sendiri. Tapi kalau untuk P5 dengan PMM kan bisa gitu loh, dilimpahkan kepada orang lain. Jadi sepertinya besok akan saya lakukan meminta bantuan kepada rekan. Gitu Bu. Iya, itu adalah langkah yang sangat baik Bu Ida. Selanjutnya, apa komitmen yang bisa Ibu lakukan terkait dengan rencana aksi yang Ibu buat tadi, kira-kira? Komitmen saya ya dari apa ya, artinya mulai harus bisa membagi waktu. Mengingat bahwa waktu itu benar-benar berharga. Kemudian tentukan skala prioritasnya, mana yang memang harus didulukan gitu, dan mana yang memang bisa dilimpahkan atau ditunda pekerjaannya. Jadi dan meminta bantuan orang lain, karena kita ini juga punya keterbatasan, tidak semua bisa kita lakukan sendiri gitu ya Bu Eva. Jadi kalau komitmen saya untuk terus mencapai tujuan saya, ya saya akan tetap terus mengembangkan diri saya, kemudian juga tetap ingin berbagi kepada rekan sejawat, tetapi juga saya harus berani mengambil mana skala prioritas yang harus saya kerjakan. Pandai-pandai membagi waktu. Seperti itu kayaknya Bu Eva. Iya, berarti setelah kita berbincang hari ini, kesimpulan apa yang sudah Ibu dapatkan gitu lah dari perbincangan kita malam ini? Kesimpulannya ya, alhamdulillahnya saya bisa apa ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya Bu Eva. Artinya saya harus pandai membagi waktu. Kedua adalah saya juga harus bisa menentukan skala prioritas saya tadi. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan rekan lainnya untuk bisa menghandle permasalahan-permasalahan yang mungkin memang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Seperti itu, Mbak Eva. Iya, baiklah Ibu. Sekarang apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang-bincang malam ini? Lega. Alhamdulillah ya, terasa banget gitu loh, beban yang tadinya numpuk di kepala gitu kan ya. Ketika memang kita berbicara seperti ini kan jadi ada ketemu solusi, ada pencerahan lah ya, artinya langkah-langkah apa yang memang bisa saya ambil nantinya ke depannya, sehingga yang tadinya membuat saya agak ruwet gitu loh, agak keteteran, semoga saja bisa terurai pelan-pelan lah ya, bisa berjalan seperti yang saya inginkan, seperti itu, bisa berjalan seimbang lah gitu. Terima kasih banyak loh. Sama-sama Ibu Ida. Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega, tidak stres lagi ya. Karena mengingat waktu malam ini kita sedikit Bu Ida, lain waktu kita sambung lagi. Saya ingin mendengar lebih banyak lagi cerita prioritas prospek selanjutnya dari aksi yang Ibu lakukan nanti ya. Iya. Ya, insya Allah Bu, nanti kita ngobrol lagi. Saya kabarin. Baiklah, sampai bertemu kembali Ibu Ida. Selamat malam. Iya.
Iya, malam Bu Eva, makasih banyak. Sama-sama Ibu Ida. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat Bu. malam. Selamat malam Bu Linda. Malam juga. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, katanya ada yang ingin Ibu sampaikan atau bicarakan sama saya. Tentang hal apa ya Bu? Benar sekali Bu Linda. Sebenarnya saya Ya, punya Pak Koko, permasalahan Pak yang sedikit Saparut. menjelaskan. Dalam keseharian saya kan mengajar mata pelajaran matematika di kelas 9. Berdasarkan pengalaman selama saya mengajar, selama ini saya bingung bagaimana supaya saat belajar matematika itu bisa membuat anak-anak merasa senang, anak-anak merasa bahagia, dan membuat mereka itu bisa menyukai pelajaran matematika. Karena kenyataannya ya Bu ya, biasanya kalau anak-anak itu kita tanya, misalnya kita tanya, pelajaran apa yang kalian sukai? Rata-rata mereka itu menjawab pelajaran olahraga, pelajaran seni, gitu. Oke, lalu dari pembicaraan kita hari ini, tujuan apa yang Bu Eva harapkan? Saya berharap setelah pembicaraan hari ini, saya bisa membuat perubahan akan paradigma berpikir peserta didik saya tadi. Yang selama ini mereka berpikir bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang menakutkan, pelajaran yang membosankan, sehingga membuat mereka kurang nyaman gitu loh. Jadi paradigma yang negative thinking akan matematika tadi itu yang ingin saya rubah supaya bisa menjadi positive thinking. Paradigma itu yang ingin saya rubah menjadi pandangan yang sehingga sekarang itu mereka bisa berpikir, oh kalau belajar matematika itu bisa menyenangkan juga loh gitu loh. Kalau belajar matematika itu ternyata mudah ya, menyenangkan, dan oh ternyata belajar matematika itu bisa nyaman juga seperti pelajaran yang lain gitu, bisa bermain juga, bisa serius juga. Jadi pola pikir-pikiran itu yang ingin saya mulai rubah dari mereka yang tadinya merasa matematika itu menakutkan, momok bagi mereka, sekarang mereka akan menyenangi matematika itu sendiri. Itu keinginan saya, harapan saya sih Bu Linda. Oh iya, kemudian apa yang membuat Ibu tuh tahu kalau anak-anak itu tidak senang dengan pelajaran matematika itu, Bu? Oh begini Bu Linda, biasanya saat pelajaran berlangsung gitu kan kita sering biasanya mengajukan pertanyaan ke mereka. Kadang kalau kita tanya, anak-anak bagaimana, apakah sudah paham atau belum? Mereka hanya diam, nggak jawab gitu loh. Atau apalagi kalau kita tanya, ayo kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak tentang materi yang kita pelajari hari ini? Gitu. Mereka nggak jawab, mereka diam juga. Jadi kan kita bingung, anak ini paham atau belum? Atau anak ini ngerti nggak ya gitu? Karena mereka hanya diam gitu. Apalagi kalau kita dekat ke mereka, kalau kita jalan mereka kaget, tegang gitu loh. Kayak kira-kira, oh saya mau ditanya apa ya gitu. Mungkin perasaan saya seperti itu. Mereka merasa kalau ini, oh mereka bakal ditanya apa gitu. Apalagi kalau jam siang, kadang terlihat anak itu mulai ngantuk gitulah, mulai ngantuk, tidak semangat gitu, ada yang kayak mau tertidur gitu. Jadi saya merasa, oh anak mereka ini kurang menyenangi atau kurang senang dengan pelajaran matematika di situ gitu loh. Itu menurut saya sih Bu Linda. Iya, berarti anak ini kurang paham ya, tidak memahami tentang matematika itu. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Eva menghadapi situasi ini? Saya merasa stres sih Bu sebenarnya. Saya bingung soalnya Bu, sehingga saya berpikir gini, bagaimana sih caranya supaya bisa mengajarkan matematika itu menjadi pelajaran yang menyenangkan, menghadirkan pelajaran matematika itu tidak menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Saya berpikir bagaimana ya, atau cara terbaik apa ya yang bisa saya pakai, yang bisa saya gunakan dalam
saya menyampaikan materi gitu loh. Karena semua materi matematika itu kan tidak semuanya mudah disampaikan gitu. Jadi itu yang ingin saya pikirkan ya, karena stres tadi ujungnya karena melihat keadaan seperti itu ya saya bingung, saya stres gitu seperti itu. Untuk mulai merasakan mereka menyenangi itu seperti apa gitu. Baiklah Bu Eva, tadi kata Bu Eva, Ibu Eva akan menemukan cara agar mereka itu tidak stres dalam belajar matematika. Itu bagus sekali Ibu Eva. Kira-kira apa yang bisa Ibu Eva lakukan untuk hal itu? Saya ingin ketika mereka belajar itu mereka merasa bahagia ya Bu Linda. Mereka merasa tidak takut lagi ketika belajar matematika tadi ya Bu. Sehingga mereka ketika kita tanya ya setidaknya mereka bisa merespon gitu, mereka bisa menjawab pertanyaan kita gitu. Mereka bisa tidak tegang lagi lah, sehingga keinginan saya itu mereka bisa fokus. Jadi kalau kita sudah ini mereka fokus akan belajar karena sudah merasa nyaman akan belajar matematika itu. Jadi mudah untuk menangkap pelajaran yang saya berikan, materi yang saya sampaikan gitu. Jadi tersampaikan apa yang ingin disampaikan dalam materi itu. Seperti itu Bu Linda. Iya, oke Bu. Nah selain dari itu, kira-kira ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan untuk membantu situasi yang sedang Ibu hadapi saat ini? Saya rasa saya harus merubah cara saya mengajar sih Bu. Yang tadinya saya rasa itu teacher center, saya akan merubah menjadi student center. Karena selama ini kan selalu berpusat pada guru, itu yang akan saya rubah supaya bisa berpusat kepada siswa. Saya juga harus mulai mencoba mengenali gaya belajar mereka, Bu. Karena kan anak itu kan beragam. Jadi saya harus tahu anak ini gaya belajarnya seperti apa. Apakah dia kinestetik, apakah dia audio atau audio visual gitu. Jadi saya membutuhkan memang harus mengenal lebih jauh lagi tentang gaya belajar yang mereka miliki gitu, Bu. Iya, oke Bu, bagus sekali. Berarti Ibu akan memetakan gaya belajar siswa tersebut ya Bu ya. Nah, lalu kapan Ibu akan memulai melakukan apa yang ingin Ibu lakukan seperti yang Ibu ceritakan tadi? Secepatnya ya saya akan melakukan itu Bu. Dalam waktu dekat saya akan mulai melakukan tes diagnostik awal supaya saya mengetahui gaya belajar anak. Karena dari beragam tadi, ketika sudah di tes diagnostik awal, ya saya bisa mengelompokkan mereka. Artinya, setelah dites anak ini misalnya dia gaya belajarnya kinestetik, yang si B ini misalnya dia audio, atau yang si C ini misalnya dia audio visual seperti itu. Sehingga setelah dari pengelompokan tadi, artinya kan lalu saya akan bisa mempersiapkan media yang akan saya gunakan, media pembelajaran yang setidaknya harus yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Itu misalnya kalau dia kinestetik, berarti saya harus menggunakan alat peraga misalnya yang bisa memudahkan mereka untuk memahami materi yang saya berikan. Ketika dia visual, berarti kan saya harus gimana ya supaya mereka paham. Berarti mungkin saya menggunakan infografis ya, atau gambar-gambar, poster misalnya seperti itu yang berkaitan dengan materi tadi gitu. Atau ketika anak saya itu audio visual, dia melihat dan mendengarkan, berarti saya harus nampilkan video nih gitu. Misalnya saya harus membuat video saya mengajar atau video materi yang akan saya ajarkan. Atau bisa juga saya mengambil link YouTube dari di YouTube itu yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jadi kan ketiganya bisa tercover, baik itu yang kinestetik, baik itu yang visual atau audio visual, mereka sama-sama belajar dengan materi yang sama tapi dengan kemampuan dan gaya belajar mereka masing-masing gitu. Jadi mereka bisa memahami kebutuhan mereka masing-masing yang saya berikan seperti itu sih Bu. Untuk itu yang ingin saya lakukan dalam waktu dekat untuk mengajarkan supaya yaitu tadi harapan saya menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan tadi.
Iya, oke, Bu. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi, yang tentang gaya belajar siswa dan memetakan peserta didik tadi, nah kemudian merubah cara mengajar Ibu tadi ya, itu adalah langkah yang sangat baik. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan terhadap rencana yang Ibu buat? Saya berkomitmen untuk bisa membuat media pembelajaran yang cocok, artinya yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Saya juga akan mencoba bekerja sama dengan rekan sejawat, terutama yang satu rumpun, artinya yang sama-sama guru matematika. Bisa yang di kelas 7, kelas 8, itu akan saya ajak kerjasama. Berdiskusi lah, intinya mencari solusi, oh materi apa yang sesuai dengan media yang akan saya gunakan gitu. Karena dari mereka yang sesama matematika, sesama pengalamannya mungkin sesama bisa akan timbul solusi. Kadang mungkin saya berpikir, oh kalau materi ini saya susah menjelaskannya, kira-kira media apa ya yang cocok gitu. Jadi saya akan bertukar pikiran dengan rekan-rekan sejawat saya untuk mencari solusi itu. Sehingga tujuan yang ingin saya capai tadi ya bisa tercapai seperti itu dengan menyediakan media yang berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhannya tadi, yang seperti sudah saya petakan tadi. Saya juga akan berkolaborasi. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya tetap komitmen dan harus tetap konsisten. Intinya harus saya supaya harapan saya bisa tercapai, yaitu saya harus komitmen, harus konsisten di situ. Baiklah Bu Epa, setelah kita berbincang hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang Ibu dapatkan? Kesimpulan yang saya dapatkan dari setelah kita berbincang sih Bu, ternyata itu tadi, saya harus merubah cara belajar saya, cara mengajar saya Bu. Yang dari teacher center harus menjadi belajar pelan-pelan berubah menjadi student center. Lalu saya harus belajar lagi membuat media-media pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, yang lebih bisa berpihak kepada murid, yang bisa lebih mengcover kebutuhan anak didik saya tadi yang dengan beragam gaya belajarnya tadi, mau dia kinestetik, mau dia audio atau mau dia visual itu. Jadi saya harus lebih belajar banyak mempelajari, mendekatkan diri dengan lebih mengenal lebih jauh tentang peserta didik saya sih Bu itu. Iya, bagus sekali. Nah, Bu Epa, sekarang setelah Ibu berbincang dengan saya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Alhamdulillah saya lega Bu Linda, saya merasa tidak stres lagi, saya merasa sudah bisa menemukan solusi gitu untuk permasalahan yang sempat membuat pikiran saya agak membingungkan gitu. Terima kasih banyak Bu Linda sudah meluangkan waktu sehingga saya bisa menarik kesimpulan, maksudnya untuk solusi saya itu saya punya gambaran, oh ke depannya nanti saya harus seperti apa gitu, harus saya apa ya sih yang harus saya lakukan gitu. Dari perbincangan kita ini itu yang saya rasakan gitu Bu Linda. Iya, alhamdulillah kalau Ibu sudah bisa merasakan lega dan tidak stres lagi, karena keterbatasan waktu, kita bertemu lagi di lain waktu dan saya ingin mendengar cerita Ibu, prospek selanjutnya dari aksi yang Ibu sudah lakukan. Baik Bu, terima kasih Bu Linda. Baiklah, sampai bertemu kembali Bu Epa, selamat malam. Selamat malam Bu Linda, terima kasih. Sama-sama.